Macam mana boleh bagi negara macam tu je? Oh, ini Indonesia dengki. Come on lah. Saya tengok juga Indonesia ni. Kita bukan sokong Indonesia. Saya tengok juga Indonesia. Timnas Malaysia turun kasta. Presiden FIFA turunkan ranking Malaysia ke ranking yang paling rendah akibat permasalahan naturalisasi dan pemalsuan administratif. Dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini dulu. Karena satu like dan satu subscribe dari kalian itu ternyata bisa menambah pundi-pundi pahala untuk kalian. Dan bagi orang baik yang sudah subscribe dan like channel ini, saya pribadi ucapkan terima kasih dan yuk, langsung saja kita ke pembahasannya. Kabar mengejutkan datang dari markas besar FIFA di Zurich, Swiss. Dunia sepak bola gempar setelah Presiden FIFA, Gianni Infantino secara resmi mengumumkan keputusan paling memalukan dalam sejarah Federasi Sepak Bola Malaysia. Dalam konferensi pers internasional yang didasarkan langsung lebih dari 70 negara, FIFA menurunkan peringkat timnas Malaysia ke posisi terendah. Menyusul skandal besar pemalsuan dokumen naturalisasi yang mengguncang dunia. Sontak pengumuman ini membuat masyarakat Malaysia terpukul hebat. Bendera Malaysia berkibar setengah tiang di depan kantor FAM Kuala Lumpur. Bukan karena peringatan nasional, tapi sebagai simbol duka mendalam. Ribuan supporter Harimau Malaya berkumpul di depan gedung FAM sambil membawa poster bertuliskan, "Kami dikhianati dan turun kasta karena dusta." Presiden FIFA tegas tidak ada tempat untuk kebohongan. Dalam konferensi persnya, Gianni Infantino berbicara dengan nada yang sangat tegas dan kecewa. FIFA tak mentolerir pemalsuan identitas dalam sepak bola internasional. Malaysia secara sadar dan sistematis memanipulasi dokumen yang tidak memenuhi syarat dan itu pelanggaran berat terhadap prinsip kejujuran dalam olahraga. Pernyataan itu sontak memicu kehebohan di seluruh dunia. Wartawan dari Inggris, Perancis hingga Jepang menyoroti pernyataan keras tersebut. Malaysia kini menjadi simbol kegelapan dalam dunia sepak bola, tulis The Guardian dalam laporan khususnya. Menurut FIFA, investigasi yang dilakukan selama 3 bulan terakhir membuktikan bahwa beberapa pemain yang dinaturalisasi Malaysia menggunakan dokumen palsu, akta kelahiran manipulatif, dan data silsilah yang tak sah. Bahkan beberapa pemain diketahui tidak pernah tinggal di Malaysia sama sekali, melainkan hanya menandatangani kontrak cepat dengan FAM demi memenuhi kuota pemain keturunan. Data terbongkar ranking Malaysia pun jatuh terlalu dalam. Keputusan FIFA menurunkan ranking Malaysia bukan sekedar sanksi administratif, tapi hukuman simbolik yang pernah dilakukan kepada federasi sepak bola manapun di Asia Tenggara. Dalam daftar terbaru FIFA, Malaysia kini resmi menempati peringkat terakhir yaitu di posisi 210 bahkan di bawah negara-negara kecil seperti San Marino dan Fiji. Media internasional menyebut keputusan ini sebagai kejatuhan yang belum pernah terjadi sebelumnya. BBC Sport menulis, tajuk Malaysia hits rock bottom from naturalization pride to global sim. Sementara di Malaysia, masyarakat masih tak percaya dengan kenyataan pahit itu. Di sosial media tagar Malaysia 210 menjadi viral. Namun bukan sebagai kebanggaan, tapi sebagai ejekan. Banyak warganet dari beberapa negara memposting meme dan komentar pedas. Mereka ingin pemain Eropa, sekarang mereka dapat hukuman ala Eropa. FAM membisu, rakyat menangis. Setelah keputusan itu diumumkan, Presiden FAM tak menghadir konferensi pers dan kabarnya menghilang dari publik. Juru bicara resmi FAM hanya menyebut pihaknya akan mempelajari keputusan FIFA dan berkoordinasi untuk banding. Tapi publik Malaysia justru menilai FAM hanya sedang mencari alasan untuk menutupi kebobrokan internal. Sudah cukup kami muak dengan kebohongan ini, ujar seorang supporter di luar kantor FAM sambil membawa spanduk bertuliskan, FAM fitnah dan aib Malaysia. Ia menambah, dulu kami bangga melihat pemain naturalisasi datang. Sekarang kami malu karena tahu semua itu palsu. Di media sosial, ribuan penggemar sepak bola Malaysia meluapkan kekecewaannya. Banyak yang menyerukan agar seluruh pengurus FAM mundur secara terhormat dan menyerahkan pengelolaan sepak bola nasional kepada generasi baru. Tapi tragedi ini belum berhenti di situ saja.
FIFA juga memutuskan semua kompetisi internasional di Malaysia hingga waktu yang belum ditentukan dipaksa berhenti. Termasuk kualifikasi Piala Asia dan turnamen AFC U23, media Inggris dan Eropa menertawakannya. Tak butuh waktu lama, media besar dunia menyajikan Malaysia sebagai bahan tertawaan. Sky Sport dalam siaran malamnya bahkan membuka segmen khusus berjudul From Tigers to Kitten Malaysia Football Collapse, yaitu dari harimau jadi anak kucing kejatuhan sepak bola Malaysia. Para analisis sepak bola di Inggris tertawa membahas bagaimana FAM terlalu ambisius mencari jalan pintas untuk kejayaan. Mereka pikir dengan memalsukan dokumen bisa menipu dunia, ujar komentar Sky Sport Jamie Renaud. Tapi dunia sepak bola punya mata dan sekarang Malaysia menuai akibatnya. Di Prancis, El Huib menulis bahwa Malaysia telah membunuh sportivitas dengan tangannya sendiri. Sementara di media Spanyol, Marca menkan bahwa kasus ini lebih buruk dari skandal doping atau pengaturan skor karena melibatkan kebohongan sistematis yang menginjak etika sepak bola. Pemain naturalisasi malah kabur dan yang makin memalukan Malaysia. Sebagian pemain naturalisasi yang terseret kasus ini kabur ke luar negeri sebelum sanksi diumumkan. Mereka diketahui berada di Eropa dan Timur Tengah. Bahkan ada yang sudah menandatangani kontrak dengan klub baru menggunakan nama yang berbeda. Publik Malaysia semakin marah ketika salah satu pemain naturalisasi yang dulu dieluk-elukan malah mengunggah foto di Instagram sedang berlibur. Unggahan itu langsung menuai hujatan ribuan komentar dari netizen Malaysia. Dalam laporan resmi FIFA yang tebalnya 230 halaman yang bocor ke publik, disebutkan bahwa FAM melakukan pelanggaran administratif serius. Dokumen tersebut membuat hasil investigasi digital forensik yang menemukan adanya pemalsuan akta kelahiran, surat keturunan palsu, dan tanda tangan digital fiktif. Ini bukan kesalahan kecil, ujar Kepala Komite Etik FIFA Maria Rojas. Malaysia dengan sadar membuat sistem manipulatif untuk mempercepat proses naturalisasi pemain asing yang tak punya ikatan darah dan budaya dengan negara itu. Menurut laporan itu, setidaknya ada 6 pemain menggunakan dokumen yang seluruhnya palsu. Sementara itu, lainnya menggunakan data yang dipalsukan oleh pihak FAM. Hasilnya fatal. Malaysia dianggap menggunakan pemain tidak sah di beberapa laga resmi internasional termasuk kualifikasi Piala Asia 2027. Maka dari itu, FIFA menjatuhkan hukuman berat dan pencabutan seluruh hasil pertandingan internasional sejak 2023. Larangan tampil di semua ajang internasional selama 2 tahun. Penurunan ranking ke posisi terakhir dunia. Pencabutan subsidi pengembangan sepak bola dari FIFA. Sejak pengumuman resmi FIFA, dukungan dan komentar berdatangan dari seluruh dunia.